Kang Sanusi kami persilakan. Cek, Masya Allah. Berapa lembaga Cek? 3 ya? 3. Masya Allah. Oke, alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini siang yang sangat cerah, sedikit hangat. Masya Allah, ternyata masih juga mudah kedatangan orang yang soleh dan soleha. Patut kita sama-sama bersyukur atas pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kita bukan berarti kebetulan, melainkan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah yang saya hormati, ini perwakilan dari masjid. Yang pertama ini ada mana nih? Remaja Islam Masjid Al-Huda ya. Masya Allah. Dan juga dari Masjid An-Nur Tangerang. Ini udah beberapa kali ya? 2 kali ya? 2 kali ya, Masya Allah. Terus Masjid Raya Habibur Rahman. Masya Allah ya. Luar biasa. Tidak banyak yang disampaikan. Ini tadi ada 14-15 nanti sudah berikan ya. Tadi Masjid Al-Huda ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan di Masjid Juta Pemuda. Masjidnya yang masih kecil, segini adanya, gak bisa dibesar-besarkan gitu ya. Karena kalau bangunan fisik susah dibesarkannya kayak gitu. Dan juga ahlan wa sahlan, mohon maaf juga dari kami dari Masjid Juta Pemuda belum bisa memberikan fasilitas dan juga pelayanan yang maksimal. Semuanya sudah makan siang? Ada yang belum? Sudah semua kebagian? Alhamdulillah. Sudah nambah? Alhamdulillah. Oh iya, tadi ada yang nambah samping saya tadi saya. Ini ada yang nambah, alhamdulillah. Ya. Sudah ngopi semuanya? Oh iya, belum. Siap. Tekansa mainkan tekansa. Oh iya, lagi tulis ya. Siap. Insya Allah di Masjid Cita Pemuda kita ada makan gratis pagi siang sore. Kalau dari Tangerang ke sini silakan bisa makan di sini, tapi kejauhan kayaknya. Dan juga kita ada kopi gratis juga. Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kalau ahad sampai jam 11. Gitu ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita membuat masjidnya nyaman. Nyaman untuk siapa? Mobil khusus, karena kita nih Masjid Cita Pemuda ini masjid yang memang dikelola oleh anak-anak muda. Jadi target dakwahnya itu anak muda. Kalau mau anak mudanya gerak, berarti di situ harus ada umpannya juga anak muda kayak gitu, ya. Jadi pengurus-pengurus di sini muda-muda semua, ya. Ustaz Agi pengasuh kita, Ustaz Agi bin Masa Sulaiman, beliau juga masih muda, masih di under 33 kayaknya. 33 jadi masih muda gitu. Sisanya di bawahnya masih di under 30 kayak gitu. Ada under 25 kayak gitu. Ada yang umur 19 tahun juga ada. 19 tahun baru lulus sekolah, dia alhamdulillah lulus tes di sini, jadi alhamdulillah bisa hikmat di sini. Masjid Juta Pemuda ini masjid yang baru berdiri 2 tahun Bu. 2 tahun 4 bulan, 28 bulan. Yang tepat di bulan Muharram ini. Kita berarti Muharram Safar itu masuk ke bulan ke-5 berarti ya. Bulan ke-29. Masya Allah. Masih lucu-lucunya kalau usia bayi itu ya, masih apa ya, berjalan terus kejedot kayak gitu ya, gitu kan. Sama pengurusnya juga masih lucu-lucunya gitu ya, pengen nyubit gitu loh, pakai tang tapi nyubitnya. Anak muda Pak, anak muda itu Masya Allah Gen Z itu butuh perlakuan khusus.
Gen Z itu gak bisa diperintah, ya Gen Z itu. Tapi Gen Z itu dia bisa bergerak. Yang pasti yang ada kita yang ada di dalamnya kita harus bisa mengarahkan. Ya, usia-usia saya nih, usia-usia teman-teman pengurus di sini, usia-usia Gen Z. Idenya banyak, kayak gitu ya. Terus geraknya cepat, gitu ya. Tapi dia satu aja, dia gak bisa diperintah. Jarang, misalkan teman-teman nih, atau mending diperintah, mending inisiatif sendiri. Kita buatlah permainan, gimana caranya? Kita maunya, gimana caranya supaya itu menjadi inisiatifnya teman-teman anak muda. Seolah-olah itu teman-teman tuh inisiatif sendiri, padahal kita yang mengarahkan kayak gitu. Itulah yang kita kerjakan di sini. Dan adapun adanya anak muda di Masjid Cinta Muda ini, mereka apa yang mereka kejar gitu ya, gak tahu juga apa. Jauh-jauh teman-teman ada yang dari Bogor, dari Pasuruan, dari Magelang, masih Magelang, terus tuh Pasuruan, Padang, gitu ya, banyak dari berbagai daerah gitu. Tapi mereka mau khidmat di masjid. Karena pada dasarnya kita sadar betul bahwasanya gak semua orang bisa ngurus masjid, gak semua orang. Padahal ngurus masjid itu tugas setiap orang, ya. Karena pada dasarnya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Dan kita yang ada di dalamnya, kita bukan pemiliknya, kita bukan penguasanya, tapi kita adalah pelayan rumahnya Allah. Kita sebagai hamba sudah sepantasnya kita berada di rumahnya Allah. Sudah sepantasnya kita ikut kontribusi, ikut terlibat dalam rumahnya, kayak gitu. Itu yang menjadi mindset dasar kita pergerakan di Masjid Cinta Muda, ya. Karena di dalam Quran surah ke-8 surah ke-9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Di situ di surah ke-9 ayat 18 di situ enggak ada tuh faktor yang harus ngurus masjid itu adalah orang yang anak kiai misalkan gitu ya. Anak ustaz, anak pejabat, anak orang kaya enggak ada kayak gitu. Ya. Tapi indikatornya apa? Indikatornya man amana billah, dia orang yang beriman kepada Allah. Yang keduanya wal yaumil akhir, selain beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir. Ya. Yang ketiganya wa aqama shalah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu urusan iman, urusan gaib. Ya. Tapi wa aqama shalah, dia yang menegakkan salat itu urusan fisik. Nah, maka apa yang kita kerjakan? Kita tuh sekarang sedang menjajal sedang. Kita hidup kita ada di Masjid Cinta Muda, kita sedang menjalankan hidup, dan hidup kita itu untuk ibadah. Salah satu ibadah yang harus kita jaga itu sholat. Sholat itu menjadi titik dasar paling penting kalau di sini. Maka kalau subuh kita ada absen, gitu ya. Ada one day one juz. Wah, itu ngajinya tuh setelah sholat kayak gitu. Sholat ini subuh itu menjadi titik tolak ukur kehidupan seharian itu. Ya, subuh. Maka di subuh itu ada absen pakai timestamp, begitu absen satu Sanusi hadir, Jai hadir kayak gitu. Kalau dia absennya sebelum jam 5 berarti dia sholat enggak masbuk. Kalau dia absennya setelah jam 5 berarti dia sholatnya masbuk. Gitu. Jadi kita menjaga betul tuh teman-teman sholatnya, ya. Kalau yang kesiangan ada juga yang kesiangan, ya. Tapi kita tanya kenapa tuh kesiangan? Oh malamnya gadang, kenapa gadang? Gitu. Jadi kita, tuh gak boleh gadang ya? Enggak. Tapi kita tanya, kenapa tuh kesiangan? Oh malamnya anak gadang. Kenapa gadang? Karena ada tugas. Kenapa tugasnya diselesaikan di siang? Oh karena mepet dan lain-lain. Berarti itu salah siapa? Salah saya. Nah udah. Berarti besoknya itu harus ngapain? Berarti saya tidurnya harus lebih awal biar bangunnya kan kesiangan. Oke. Gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali masih aman tuh. 4 kali baru kita panggil. Antum ini bukan sekali 2 kali, tapi ini menjadi kebiasaan. Kalau sesuatu yang udah kebiasaan menjadi habit, kalau habit udah jalan, itu bahaya. Gitu. Bisa jadi bukan karena kita yang gak mau susah sholat subuh, bisa jadi karena ya masjidnya gak mau subuhnya tuh ada antum kayak gitu. Kayak itu lebih repot ya. Iya kan? Iya kan? Sama seperti ngurus masjid.
kita ada di masjid bisa jadi bukan karena kita ngurus masjid itu orang-orang terpilih kan. Hanya orang-orang terpilih yang bisa ngurus masjid. Gak semua orang dari sekian juta, hanya kita lah yang hanya yang mau aja kayak gitu, ya, yang mau ngurus masjid. Dan yang ngurus masjid itu dia yang sadar betul bahwasanya ini bukan tugas orang lain tapi tugas kita selaku hamba. Ya, dia yang sadar betul. Nah, maka apa yang misalkan mereka sudah menjadi pengurus masjid terus mereka keluar dari masjid, bisa jadi bukan karena masjid, bukan karena kita yang gak mau, bisa jadi masjidnya yang gak mau diurus sama kita. Itu lebih bahaya lagi, gitu ya. Maka sekarang alhamdulillah bersyukur kita berada dan kita semoga diistiqomahkan supaya kita berada di rumahnya Allah terus menerus sampai hari kiamat, sampai kita meninggal. Bahkan kita bisa masuk surga lewat jalur kita jadi pelayan di rumahnya Allah. Ya, kan ada satu analogi gini ya. Ada sebuah kerajaan, siapa sih yang bisa masuk ke kamar raja? Perdana Menteri bisa masuk kamar raja? Enggak. Jenderal? Enggak. Lalu siapa yang bisa masuk kamar raja? Pelayan. Dari kita semoga di dunia kita menjadi pelayan di rumahnya Allah. Semoga kita juga bisa masuk surga lewat jalur pelayan di rumahnya Allah. Itu ya. Dan alhamdulillah program-program dijalankan di Masjid Jeddah Pemuda. Dari mulai kita tuh dari aktivitas itu apa ya, seperti pondok kayak gitu ya, seperti pondok, bangun jam 3 ya, ada itikaf setiap malam. Kalau mungkin masing-masing yang lain itu setiap Ramadan 10 hari terakhir, kalau kita setiap malam ada itikaf, ada qiyamul setiap malam jam 3 kita bangunkan, terus kajian subuh, setelah itu sarapan, setelah sarapan mereka kegiatan masing-masing. Nanti ketemu lagi zuhur, sholat, ngaji 2 lembar lagi. Habis itu kegiatan masing-masing. Nanti ketemu lagi asar, sholat berjamaah, ngaji, ketemu lagi nanti maghrib ngaji, makan, maghrib ngaji, makan, habis itu langsung kajian lagi tuh sampai jam 9. Udah seperti pondok, ada ngelogat. Kalau malam ahad sekarang kita geser nih, nginep. Insyaallah, masya Allah. Malam sekarang kita ada di Space bareng Habib Ahmad Al-Kaf kayak gitu ya. Alhamdulillah, jadi pematerinya ganti-ganti terus. Kadang Habib, Ustadz, motivator, penulis buku, psikiater, kayak gitu ya. Karena kenapa kita ada psikiater masuk jadi materi? Karena banyak Gen Z itu yang apa, bukan masalah fisik yang dia khawatirkan, tapi masalah mental. Ya. Terbukti Pak, ya terbukti kan yang datang tuh bukan orang Sukabumi, justru yang datang dari orang luar. Dia cerita tentang masalah hidupnya. Kalau menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apaan sih lebay gitu doang gitu. Ya kan Pak, Bu? Ya, benar kan? Apaan sih lebay gitu doang? Enggak, Gen Z itu justru masalahnya di situ kayak gitu. Ya, itu kajian setiap malam, setiap subuh kita ada kajian gitu ya. Emang suasana pondok kayak gitu. Lalu kenapa nama masjidnya prospek ya? Nama masjidnya Masjid Jeddah Pemuda. Kita ngambil dari jumlah pemuda yang ada di Sukabumi, yaitu 1,3 juta pemuda. Nah, itu yang menjadi filosofi story nama masjidnya Masjid Jeddah Pemuda. Mungkin teman-teman udah dengar. Kemarin pas kesini sama siapa? Kang Jai. Oh, masya Allah. Ya, sama kok yang disampaikan kayak gitu. 1,3 juta. Dan alhamdulillah berdirinya Masjid Jeddah Pemuda ini bukan berarti pemudanya yang hebat, bukan berarti orang-orangnya istiqomah, orang ibadah gitu, bukan gitu. Kita juga masih belajar, kita berangkat dari orang-orang umum, banyak orang umum kayak gitu ya. Umum tuh apa ya, bukan lulusan pondok lama gitu ya, bukan, tapi banyak apa yang dia sekolah-sekolah umum kayak gitu. Tapi alhamdulillah berdirinya Masjid Jeddah Pemuda ini itu atas izin Allah. Kita sadar betul atas izin Allah. Gak mungkin kalau Allah gak izinkan terbangun Masjid Jeddah Pemuda. Karena setiap kita menjalankan amanah, ada tantangan dan lain-lain, itu banyak pertolongan Allahnya. Terbebasnya tanah yang ada di Masjid Jeddah Pemuda itu pertolongan Allah. Gak mungkin kalau ranahnya manusia kita bisa melunasi 1,5 M dalam
6 bulan. Pembayaran pertama 450 juta hanya dikasih waktu 1 bulan. Gitu. 1 bulan 450 juta, berat ya. Kita baru sadar 450 juta itu setelah H-5 hari pembayaran kayak gitu. Tapi di situ pertolongan Allah, banyak orang Allah menggerakkan hamba-hambanya yang dermawan untuk membersamai Masjid Citra Pemuda. Begitu dia dengan pembangunan yang terus kita sampai sekarang belum berhenti ya, alhamdulillah. Banyak orang yang bersamai karena terbangunnya Masjid Citra Pemuda ini bukan dari satu orang, bukan, tapi kita pengen dari jutaan orang yang ikut terlibat. Karena ketika Masjid Citra Pemuda ini berdiri, kalau masjidnya makmur, maka pahalanya akan mengalir setiap orang yang bersamai masjid ini. Itu. Dan setiap orang yang bersamai pasti dia mendoakan yang baik-baik. Gak mungkin kan, misalkan ibu ngasih, saya ngasih untuk pembangunan Masjid Citra Pemuda, semoga masjidnya tutup ya. Gak mungkin kan, Bu? Pasti apa doanya? Semoga masjidnya makmur, berkah, kayak gitu kan. Wah, pokoknya yang baik-baik lah kayak gitu. Nah, maka berangkat dari situ kita mencoba gimana caranya supaya masjid ini jangan dibangun dari satu orang, tapi dari jutaan orang. Gitu. Semakin banyak orang yang ikut bantu, semakin banyak juga orang yang mendoakan. Bisa jadi terbangunnya masjid ini bukan karena kita, tapi karena banyak doa orang-orang di luar sana. Itu ya yang bisa disampaikan, karena tadi ada yang mau duluan ya. Sisanya mungkin kita tanya jawab ya, biar lebih interaktif. Ya apalagi ini udah kedua kalinya. Saya ada juga yang baru pertama. Silakan yang mau bertanya, biar lebih interaktif aja. Soalnya kalau jam-jam segini jam-jam rawan gitu ya, setelah makan gitu ya, minum, belum ngopi gitu ya. Makan itu kan zat besi ya, zat besi masuk naik ke mata. Kalau udah naik mata tuh udah berat tuh zat besi itu ya, kayak gitu ya. Oh ini lagi nulis minum ya, sambil nunggu kopi. Silakan, ada yang mau bertanya silakan ya. Ada yang mau bertanya? Oke, Masya Allah. Langsung jawab aja Pak. Oke, siap. Masjid Peradaban 5.0. Wah, Masya Allah. Ini milenial banget Pak ya. Jadi 5.0 itu kita punya 5 pilar Pak ya. Masjid Citra Pemuda ini punya 5 pilar Baitullah, 5 pilar Masjid Allah ya. Yang pertama itu ada pilar Baitud Dakwah, pilar ketaatan. Gimana caranya supaya masjid bisa banyak orang taat, banyak orang taubat, masjid menjadi pusat ibadah. Karena pada dasarnya emang masjid itu tempat ibadah gitu ya. Tapi kita metode mendatangkannya dengan berbagai cara. Bukan kalau ke orang yang biasa datang ke masjid itu, ayo kita sholat gitu, orang tuh ikut. Tapi ke orang awam itu ajakannya kita bukan sholat, tapi yuk kita nongkrong, yuk kita ke masjid, yuk kita ketemu, yuk kita banyak yuk kitanya. Gimana caranya supaya orang connect dulu ke masjid, setelah connect, ayo kita ajak ibadah. Kalau dia udah ngopi, gak mungkin kalau jam sholat dia gak sholat kayak gitu. Kalau dia makan, gak mungkin dia gak sholat dulu. Ada yang gitu gak? Ada. Tapi lama kelamaan mereka ikut sholat. Kalau gak ikut sholat, mereka gak datang lagi. Dengan sendirinya, hukum alamnya kayak gitu ya. Itu gimana sesuai masjid menjadi pusat ketaatan. Maka di pusat ketaatan ini kita ada timnya juga, Kang Jaya. Kang Jaya itu manajer di kemasjidan ya. Beliau yang membawahi, di situ ada DKM ya, Idaroh Imaroh Riayah. Nah, sama seperti DKM pada umumnya. Dan ada beberapa program-program yang beliau jalankan. Salah satunya ada sebagai titik ikat antara, kan kita umumnya masjidnya umum. Gimana caranya supaya ada titik ikat? Salah satunya kita ada one juz. Satu hari 1 juz dibagi di waktu pada sholat, lepas pada sholat baca 2 lembar. Itu siapapun tuh, dia bisa baca, dia nggak bisa baca, dia bacanya terbata-bata, dia bacanya cepat, ngikut aja. Ada yang baru buka ta'amud aja udah langsung tidur, gak apa-apa, duduk aja kayak gitu. Ikut ya. Itulah masjid 1.0, pilar ketaatan. Yang kita jalankan bertahap, enggak 5.0, tapi 1.0 dulu, memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya masjid. Kayak gitu. Fungsinya masjid seperti apa? Panjang-panjang lagi nih. Kita ambil dari sirah gitu ya.
banyak kayak gitu. Yang keduanya, pilar Baitul Mal, pilar kepedulian. Gimana caranya supaya masjid menjadi pusat kepedulian sosial? Salah satunya kita ada Masjid Mustahilafah. Gak semata-mata kita menghadirkan Masjid Mustahilafah, program makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ngapain? Butuh uang berapa? Besar gak gitu? Ya, ngapain coba? Bikin program. Kalau gak ada outputnya kemana? Gimana caranya supaya program itu menjadi gimmick sebenarnya? Tapi intinya apa? Mereka sholat di masjid, makmurkan masjid. Nah itu titik utamanya. Ya, program itu menjadi pintu pembuka. Mereka datang bisa jadi karena makan, tapi gak semuanya yang datang itu karena makan. Maka bagi mereka yang datang karena makan gak apa-apa, sekali dua kali doang. Tapi ada juga yang datang tuh gak karena makan, tapi saya datang untuk sholat. Tapi setelah sholat ada reward apa? Makan. Gitu. Itu tergantung cara respon orang kayak gitu di situ. Ya. Ada juga kita ATM beras. ATM beras itu kita ngambil sepekan sekali. Itu masyarakat yang sudah didata. Jadi kalau kita bagi-bagi beras aja itu udah biasa. Mereka masjid ini ngasih beras ke santunan ke duafa kayak gitu, biasa. Tapi kita datang. Setiap program yang kita jalankan itu harus punya dua endingnya. Yang pertama output, yang keduanya outcome. Outputnya gimana caranya supaya setiap program yang datang itu bisa banyak orang yang mengenal masjid. Yang keduanya gimana caranya supaya setiap program itu bisa menghasilkan. Ya, itu yang kita lihat. Maka hadirnya program ATM beras ini bukan jalan aja, enggak. Tapi kita gimana caranya supaya mereka mengenal masjid, mereka datang ke masjid. Setelah itu apa? Setelah itu gimana caranya supaya mereka jadi santri. Ambil beras aja harus jadi santri gitu. Ya. Jadi kita sekali ngambil beras di masjid. Habis itu kumpul, kasih prolog, cuci otak mereka, otak masyarakat kayak gitu loh. Bu, banyak lah itu 4 kali pertemuan itu udah bisa berkata iya si audiensnya kayak gitu. Sampai di bulan keduanya kita kasih pilihan. Bu, sayang banget nih, ibu datang jauh-jauh ke masjid, habis datang ngambil beras pulang lagi, ngedengerin yang siapa sih yang ngomongnya kayak gitu. Mungkin ibu juga gak ngedengerin juga kayak gitu. Gimana Bu kalau kita setiap ngambil beras kita ngafal Quran 2 ayat per pertemuan? Si ibunya bilang apa coba? Oke, kayak gitu. 2 ayat ngafal dan setiap pertemuan sepekan sekali. Alhamdulillah sekarang udah masuk surah An-Naji'ah. Ya. Gimik awalnya apa? Gimik awalnya karena beras, mereka datang beras. Sampai akhirnya di bulan kedua, Bu, niatkan sayang banget kalau ibu datang ke masjid hanya untuk beras. Sekarang ibu harus upgrade gitu. Kalau beras aja gak jadi ibadah, tapi kalau ibu dan saya datang buat ngaji, buat store hafalan 2 ayat, store hafalan, tapi pulangnya dapat beras itu udah dijamin Bu, gak usah dikhawatirkan kayak gitu, pasti semuanya kebagian. Nah itu tuh berubah mindset si penerima manfaat jadi santri. Jadi mereka kesini tuh program ATM beras jalan. Pertama dia datang ke masjid, mengamalkan masjid. Yang keduanya dia jadi santri. Yang ketiganya dia dapat beras. Keren kan? Nah itulah yang program-program yang kita jalankan. Sehingga program itu harus ada outputnya. Lalu apa outcome-nya? Outcome itu menghasilkan. Gimana caranya supaya program itu menghasilkan? Jadi pembuatan program itu ada 3 tahap. Tahap pertama, program itu pasti subsidi. Program apa tuh? Subsidi. Tapi jangan terlalu nyaman dengan kata subsidi. Kita harus tahap kedua. Tahap kedua itu gimana caranya supaya programnya mandiri. Artinya program itu bisa membiayai programnya. Dan yang ketiganya, level ketiganya gimana caranya supaya program itu bisa kontribusi. Kontribusi itu apa? Dia program itu bisa membiayai program lain, gitu. Walaupun bukan dari orang yang sama. Ya. Sekarang program ATM beras, alhamdulillah. Dulu awal-awal kita sendiri Pak, sendiri kita bagi-bagi gitu ya.
Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada orang yang istiqomah support. Itu mau itu dari lembaga lain kayak gitu yang ikut penyaluran di sini. Mau itu dari perorangan, saya bawa beras karung, bisa nggak saya ngisi ATM beras? Boleh, silakan kayak gitu. Nah itu yang kita jalankan. Ya, program itu mandiri. Tinggal sekarang kita lagi berpikir gimana caranya supaya program ini bisa kontribusi untuk program yang lain. Ya, itu di program sosial. Ya, jangan sampai nanti sekitar masjid ada yang kelaparan. Kalau ada orang sekitar masjid yang kelaparan, berarti pengurus masjidnya yang berdosa. Pasti kita. Nah, mungkin beda lagi dari situ. Sana kayak gitu ya. Kita survei, susur. Yang bisa, yang nggak masak silakan bisa makan di sini. Zoom pagi, siang, sore. Setiap hari boleh nggak? Boleh, silakan. Kayak gitu. Ya. Terus gimana kalau dia nggak bisa datang? Ada yang lumpuh, yang stroke, yang udah tua gitu ya. Terus juga yang tunanetra. Gimana? Kita antar. Ada 32 orang. 32 rumah kita nganter tuh setiap siang kadang sore kayak gitu. Tapi yang kita kasih siang biasanya, karena pagi sama sore itu biasanya ada anaknya atau keluarganya yang standby. Tapi kalau siang tuh banyak anak-anaknya yang kerja gitu. Jadi kita siang tuh keliling tuh ke 32 rumah gitu, ngasih makan yang satu box doanya bisa 20 menit. Bahkan ada SDM dari kita tuh kan, si ibu itu kan jangan lama-lama katanya, doanya suka panjang. Iya suka nangis, kadang kita tuh suka nangis gitu ya. Kadang kita ngasih paling 15.000, porsi tadi berapa coba? 15.000 itu ngasihnya 15.000, tapi doanya bisa 15 menit, kan gak sebandingnya. Karena kita malu gitu, yaudah bu nanti doainnya, gak apa doain aja sama ibu, saya harus berangkat lagi kayak gitu. Gitu kita kasih. Dia yang misalkan gak makan di sini, gak mau diantar juga, ya udah kita masuk ke asesmen beras kayak gitu. Ya, banyak orang yang pinjol, banyak orang yang ngutang ke bank, ke riba gitu. Mereka tuh bukan untuk investasi rata-rata. Buat apa coba bu? Sehari-hari buat makan gitu. Banyak testimoni, banyak orang yang datang ke sini. Pak Ustadz, saya mau jual jas suami saya. Suaminya kemana bu? Kerja di Jakarta. Gimana ini nanti suaminya pulang gitu kan? Udah bilang kok boleh katanya. Buat apa bu? Saya buat beli beras. Ya Allah, sedih ya. Jual jas 250.000 dijualnya. Yang asalnya 1 juta jual 250.000 buat apa? Buat beli beras. Bu kalau buat beli beras dari sini aja dari masjid kayak gitu. Ibu butuh berapa sebulan kayak gitu. Itulah yang kita berikan, gimana caranya supaya masjidnya menjadi pusat solusi. Ya, karena masjid itu kan bukan beton dan besi. Yang kita unggulkan itu bukan beton dan besi. Kalau masjid 1 juta pemuda mengunggulkan beton dan besi, banyak masjid-masjid yang lebih bagus daripada masjid 1 juta pemuda. Benar gak? Benar. Masjid 1 juta pemuda, masjid yang gak ada kubahnya. Mana kubahnya? Ya, gak ada. Tapi makan fungsi dan juga kontribusi. Ya, berikhtiar di sana, fungsi dan kontribusi. Bahkan dulu tuh masjidnya belum ada, tapi namanya sudah ada. Ya, bukan masalah visinya, tapi masalah kontribusinya, manfaatnya. Percuma kalau ada bangunannya, kalau di situ gak ada manfaatnya. Ya, itu yang kedua. Ada yang ketiganya, yaitu pilar 3.0. Pilar baitut tarbiyah, pilar keteladanan. Gimana caranya supaya masih menjadi pusat teladan, pusat pendidikan, pusat kaderisasi. Kayak gitu. Maka di sini kita ada beberapa pendidikan, ada formal, ada non formal. Non formalnya kita ada non formalnya itu kita ada kaderisasi marbot. Kita kasih namanya itu Masjid Akademi. Itu pendidikan menjadi marbot 3 bulan 10 hari. 100 hari dia standby di masjid jadi marbot. Jadi marbot itu kita ada standarnya bu. Standar jadi marbot itu dia bisa jadi imam, dia bisa khutbah. Kalau jadi imam dia harus bisa ngaji gak? Harus bisa fikih gak?
harus punya ilmu tauhid gak? Nah itu ya. Jadi imam, keduanya dia bisa khutbah itu dia bisa menyampaikan ya. Itu yang kita jalankan 3 bulan 10 hari. Belajarnya gak hanya tentang masjidnya saja, tapi gimana caranya mengelola masjid. Why masjid? Apakah kita sudah tahu why masjid gitu? Kenapa saya harus masjid? Ya, ada why masjid. Terus sirahnya, sirah masjid. Terus hadis dalil dan lain-lain. Terus cara pengelolaan event, cara public speaking, terus juga pengelolaan media fundraising. Itu ada jam-jamnya. Jam belajar mereka itu cuma 2 jam dalam sehari, 2 jam. Sisanya apa? Sisanya belajarnya nempel. Nempel ke siapa? Nempel ke ahlinya. Kalau dia tujuannya itu mau belajar media, ikut kelasnya 2 jam per hari, tapi sisanya nempel ke orang media. Jadi banyaknya ke jurusannya gitu ya, kalau seorang. Itu yang kita jalankan ya. Dan ada pendidikan yang keduanya itu pondok digital 9 bulan. Itu kita mencetak digital marketing, digital marketer dan advertiser kayak gitu ya. Digital fundraiser, digital marketer. Nah itu kita mencetak 9 bulan gitu. Udah seperti ngandung aja ya. Dan ini ada yang formalnya, kita ada TK. Mohon doanya TK di bulan Juli, bulan sekarang nih, hari Senin besok jalan TK ya. TK Masjid Sejuta Pemuda. Itu jadi tahun ini kita jalan TK. Dan alhamdulillah sudah 6 bulan jalan, kita kampus sudah jalan ya. Alhamdulillah di sini ada kampus. Kita masjidnya baru 1,5 tahun, pas tahun 2 tahun belakang, 1,5 tahun kita memberanikan diri bangun kampus. Bukan saya yang ngajar, tapi ada emang ahlinya, S3 Mesir, S2 Mesir kayak gitu, yang sudah punya sanad Qiraah Sabah, Qiraah Asro kayak gitu. Memang udah ahlinya ada, tapi kita manajemennya saja. Nah itu anak-anak muda. Itu ada kampus ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan tarbiyah, yang kedua jurusan usuluddin, yang ketiganya ada dakwah. Nah itu fakultasnya ada 3. Itu free untuk siapapun. Ya, bagi yang mampu mau bayar boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Bantu aja bantu. Kalau misalkan nggak mampu, misalkan saya mau gratis, boleh. Syaratnya lulus aja tes, kayak gitu. Karena kita sedang mencetak kader. Kita sadar betul. Indonesia ini bukan kekurangan masjid, tapi kekurangan SDM. Kita lagi mencetak nih SDM gimana cara supaya masih sejuta pemuda bisa dibuktikan di berbagai kota. Dan gak mungkin SDM itu cabutan dari yang lain. Karena kader yang baik itu adalah kader yang lahir dari rahim sendiri. Anak ibu sama anak tetangga beda gak bu? Beda. Kayak gitu. Maka kita pengen masjid kita lahir kader-kader pemimpin yang dia punya otak-otak CEO, punya otak-otak pimpinan, punya otak-otak gila kayak gitu. Bukan gila beneran ya. Otak-otak yang jenius kayak gitu. Itu yang kita jalan. Itu di baik itu tarbiyah. Ada juga kelas anak tasin itu dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Kalau hari Ahad besok nih gantian biasanya. Kalau pagi biasanya bapak-bapak banyak di atas, ibu-ibu yang di ruangan. Bapak-bapak ngasuh. Kalau sore kebalikannya, ibu-ibu yang di atas, bapak-bapak yang kelas. Sekeluarga tuh ngaji di sini gitu. Ya gitu. Momentum di hari Ahad. Itu yang ketiga. Yang keempatnya itu ada baitul muamalah, pilar kemandirian. Gimana caranya supaya masjidnya bisa mandiri? Kalau kita mengandalkan jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf itu kecil pak. Kecil. Jiswaf, jis itu infak itu hanya 20% maksimal kami yang buat operasional. Kecil kan? Nah, kalau 1 juta itu berarti berapa? Maksimalnya itu di 200.000 ya, 20% maksimal itu udah merah maksudnya gitu. Maka kita menjalankan baitul muamalah, pilar kemandirian. Kita ada beberapa usaha. Yang pertama kita ada di samping sini ada toko oleh-oleh ya, store ya, di situ mart, di situ ada merchandise Masjid Sejuta Pemuda topi. Nah, promosi topi ini, kalau pakai topi ini gantungnya bertambah. Iya.
Baju, oh bukan baju gitu. Enggak bajunya ya. Nanti di sana ada juga kaos masjid. Ada nanti kaosnya yang isinya peta. Itu bukan sembarangan peta bu, tapi itu peta ada titik-titiknya di situ, ada titik pusat kejayaan Islam. Ada Turki Utsmani, Madinah, Mekah kayak gitu. Sampai di sininya ada pas di Pulau Jawa itu ada satu titik maps gitu ya. Itu the next Bismillah peradaban besar itu lahir di Masjid Sudah Muda. Indonesia tapi di situ ya. Ya, gak mungkin Masjid Sitapura aja, gak mungkin di situ dibilang peradaban kalau hanya satu. Artinya peradaban itu semua gak gitu. Masihnya makmur gitu kan. Gak ada yang kelaparan, gitu. Gak ada yang korupsi. Gitu ya. Yes. Ya, itu ya. Yang keempat muamalah, salah satu ada muamalah lain. Apa muamalahnya? Kita ada endorse media gitu. Alhamdulillah media kita perform. Jadi kita bisa bermuamalah di media. Salah satunya kalau ada yang endorse itu silakan bisa endorse produk kayak gitu misalkan. Itu satu kali post 20 juta kayak gitu. Jadi cara apa ya? Cari uangnya gitu aja sih, simple gitu kalau kita ya. Satu kali endorse 20 juta kan satu post tuh. Kalau mau 100 juta 5 kali post gitu. Itu 1 juta tuh gitu. Itu aja kita simpel ya. Gak ada rumus khusus kayak gitu ya. Gitu. Kita ada catering, terus ada pembangunan juga, kita membangun sekolah di luar, konstruksi kayak gitu. Kita sekarang lagi mau buka perumahan, jadi yang mau rumahnya dekat sama Masjid Sudah Muda kita buka perumahan. Itu khusus muamalah. Ya. Tanpa pakai uang masjid, muamalah aja. Itu ya. Dan yang terakhir yang kelimanya ini paling penting, yaitu pilar Baitul Ukhuwah, pilar persaudaraan. Gak mungkin keempat ini bisa jalan kalau tanpa ada persaudaraan. Persaudaraan ini menjadi titik ikat dari semua elemen yang tadi, semua pilar yang tadi. Karena di sini kita ada sistemnya, sistem ikhlas profesional. Yang kalau urusan ikhlas itu urusan mereka sama Allah, tapi urusan profesional urusan kita manusia dengan manusia. Karena pada dasarnya hubungan manusia dengan manusia itu adalah transaksional, gak bisa dipungkiri. Pak Supir bisa kesini, Pak Supir antaranya ke Masjid Sudah Muda, ikhlas ya? Oh enggak, pasti dia transaksional kayak gitu. Berapa? Bahkan gak bisa nego lagi kayak gitu. Ya saking transaksional. Nah, ada yang keduanya itu sistem kita itu sistem kekeluargaan. Gimana caranya supaya yang kita jalankan tuh itu hajatmu, bukan hajatmu ya hajatmu itu, hajatmu. Maka di sini kalau ada yang sesuatu, misalkan ada problem di keluarganya, problem dengan dirinya dan lain-lain, itu yang penting diobrolkan gitu. Kalau ada solusinya kita kasih solusinya, kalau nggak ada solusinya kita PR-kan gitu. PR-kan bareng-bareng, selesaikan bareng-bareng. Itu menjadi titik ikat kita persaudaraan di sini. Ya. Itu Bapak ya tadi 5 jadi bahasnya panjang juga ya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Terima kasih Ustaz. Insya Allah hafal ya. Jadi yang pertama Baitul Dakwah, Baitul Tarbiyah, Baitul Mal, Baitul Tarbiyah, Baitul Muamalah, Baitul Ukhuwah. Insya Allah itu akan jadi program kami. Terus mohon izin kami karena safar, kami izin dulu. Boleh silakan. Terima kasih atas sharing.